Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Rena. Oke, baiklah. Kali ini Bu Vina ditemani oleh Pak Deki. Iya, oleh Pak Deki dan juga Salman. Baik, hari ini kita akan memasak dengan menu pisang kuning candil pandan. Oke. Ya, menunya adalah pisang kuning candil pandan. Baik, di depan kita ada menu bahan pisang kuningnya, yaitu ada pisang kepok yang direbus sebanyak 1,5 sisir. Untuk opsi pisang lainnya bisa menggunakan pisang uli atau pisang raja. Yang kedua, labu kuning yang direbus sebanyak 200 gram. Untuk tepung, ada tepung beras sebanyak 200 gram. Tepung tapioka sebanyak 100 gram. Garam halus sebanyak setengah sendok teh dan margarin 1 sendok makan. Gula pasir sebanyak 50 gram. Santan sebanyak 675 ml. Dan ini pewarna kuning secukupnya. Baik, inilah bahan dari pembuatan pisang kuning. Untuk yang pertama, labu kuningnya sudah kita rebus sebanyak 200 gram, kita haluskan. Oke, sudah halus ya. Terlihat dari bentuknya. Untuk selanjutnya, ketika labu sudah halus, kita masukkan tepung beras. Oke, untuk ini Salman ya yang mengaduk. Selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya kita masukkan gula pasir yang sudah kita siapkan sebanyak 50 gram. Kita habiskan saja. Diaduk lagi sampai merata. Selanjutnya kita masukkan garam halus setengah sendok teh. Ya, oke, diaduk lagi ya sampai rata. Selanjutnya tuangkan santan secara bertahap sampai adonan sedikit mengental. Lalu masukkan sisa tepung tapioka dan diaduk hingga merata. Selanjutnya masukkan sisa santan sampai habis dan diaduk hingga merata. Supaya adonan terlihat lebih cantik, kita masukkan pewarna makanan yang warna kuning secukupnya. Tahap selanjutnya, menyaring adonan sampai habis agar serat-serat labu tidak ikut masuk saat proses pembuatan kue. Adonan yang sudah disaring tadi kita pindahkan ke dalam panci untuk dimasak ya. Baik, selanjutnya kita jerang di atas kompor dengan api sedang. Adonan harus selalu diaduk agar tidak menggumpal ya. Nah, setelah adonan kalis kita matikan kompor. Kemudian kita masukkan tepung tapioka sebanyak 20 gram. Kemudian masukkan mentega. Kita aduk hingga semua tercampur dengan rata.
Baik, selanjutnya adonan yang sudah hangat tadi kita ambil saja, bisa dikira-kira saja ya. Kemudian kita pipihkan. Kemudian setelah pipih kita letakkan pisang di tengah-tengah, lalu kita bentuk. Kemudian diletakkan ke atas pengukus yang dialas daun pisang, dan daun pisangnya sudah diolesi dengan minyak agar tidak lengket. Nah, setelah pisang kuningnya jadi, letakkan, kita mulai pengukusan. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Oke, selanjutnya untuk membuat candil, kita masukkan 250 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam halus, 200 ml jus pandan dengan suhu hangat. Kita masukkan pelan-pelan, perlahan, sambil diaduk, masukkan semua, kemudian kita aduk hingga kalis. Agar warnanya lebih menarik, kita bisa tambahkan pewarna hijau ya, secukupnya, sesuai dengan selera. Oke, setelah selesai kita ambil secukupnya aja ya, lalu kita bulat-bulatkan. Kita letakkan ke atas piring yang sudah ditaburi tepung ketan. Lakukan hingga adonan habis. Oke, baik. Setelah adonan candilnya selesai, saatnya kita rebus dengan air 800 ml ya. Nah, terlihat candilnya sudah mengapung, berarti ini sudah matang ya. Kita masukkan santan kara 1 bungkus. Kalau ingin lebih kental, boleh kita masukkan 2 bungkus ya. Selanjutnya, untuk membuat kuahnya kental, kita larutkan 1 sendok tepung beras dan 1 sendok tepung tapioka. Kemudian dilarutkan dalam air terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam adonan. Terus diaduk biar tidak pucat. Kita beri 9 tetes pewarna warna hijau. Kemudian diaduk hingga matang. Agar kuahnya mengental, kita masukkan larutan tepung ketan dan tepung beras secukupnya. Aduk hingga matang. Agar warnanya seperti daun, kita tambahkan pewarna coklat 3 tetes saja. Tetap diaduk hingga matang. Baik, selanjutnya kita masuk ke step pembuatan bubur sumsum. Untuk langkah pertamanya kita masukkan dulu tepung beras sebanyak 100 gram. Tepung tapioka 50 gram. Selanjutnya 2 sendok teh garam halus. Lalu untuk selanjutnya santan yang sudah disiapkan
Setelah dicampur dengan merata sampai seperti ini, untuk step selanjutnya kita masak di atas api yang sedang. Selanjutnya aduk terus hingga matang. Nah, bubur sumsumnya sudah melegak, hitam mendidih. Ini sudah menandakan bahwa bubur sumsum sudah bisa diangkat. Selanjutnya setelah semua bahan matang, kita plating. Kita ambil pisangnya tadi, kita potong-potong. Ini bentuknya boleh terserah ya di rumah, tapi ini saya potong-potong saja. Selanjutnya kita tuangkan bubur sumsumnya tadi hingga setengah cup ya. Kita susun potongan pisangnya di atas sumsum. Oke, baik. Selanjutnya kita tuangkan candilnya. Nah, kita lakukan hingga adonan sampai habis. Tada! Nah, ini dia pisang kuning candil pandan kita sudah jadi. Selamat mencoba.